cara mengganti sholat pada saat kita sakit? Mudah saja, boleh mengganti sholatnya di semua waktu, asalkan bukan waktu yang diharamkan sholat. Nah, ada beberapa waktu ya, diharamkan sholat? Ada. Coba apa aja? Contoh, misal habis asar. Nah, habis kita sholat asar itu tidak boleh ada sholat lagi. Nah, mau ke maghrib itu tidak boleh sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para penonton semuanya tanpa terkecuali, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya tidak akan membahas Wahabi lagi dulu. Tidak akan membahas Wahabi, tapi yang akan saya bahas adalah Ning Ummi Laila. Beliau dari Nahdien juga ya, dari entah dari Fatayat atau Muslimat. Insya Allah Fatayat beliau itu, atau dari Bansernya, atau dari PBNU. Pokoknya beliau adalah termasuk anggota atau masyarakat Nahdlatul Ulama. Ketika beliau menjelaskan tentang hukum qadha, kata beliau qadha itu boleh dilaksanakan kapan saja, qadha sholat maksudnya, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Ada yang presenternya itu mengatakan, apakah ada sholat yang dilarang waktunya? Ada. Yang tidak diperbolehkan mengerjakan sholat itu diantaranya seperti sehabis asar, karena tidak boleh ada sholat lagi sehabis asar. Begini ya, Ning Ummi, mohon maaf, Ning Ummi Laila, jenengan mungkin kurang literasi atau bagaimana, atau jenengan lupa. Asalnya jenengan tahu kemudian menjadi lupa, namanya manusia. Cuman karena video jenengan itu sudah diupload, tersebar di masyarakat, dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya saya juga berhak untuk meluruskan pemahaman jenengan di masyarakat melalui media sosial juga. Begini nih ya, sholat itu tidak boleh dikerjakan pada waktu an manhi anha, itu adalah sholat yang la sababalaha, yang tidak punya sebab. Itu Ning Ummi Laila ya. Sholat mutlak maksudnya nih. Sholat mutlak yang dikerjakan pada waktu-waktu yang memang al-manhi itu nih, itu yang tidak boleh. Setelah asar misalnya, itu yang tidak boleh. Atau sholat yang punya sebab, tapi sebabnya diakhirkan, itu juga tidak boleh nih. Tetapi kalau sebabnya itu mutakaddim atau muqarin, malah itu tidak apa-apa sekalipun dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Misalnya waktu istiwa, waktu setelah matahari terbit, itu tidak apa-apa nih. Ya, jadi sebab di dalam sholat itu ada yang memang tidak ada sebabnya, ada yang sebabnya didahulukan, ada sebabnya muqarin atau bersamaan, ada sebabnya yang diakhirkan. Nah, sebab yang diakhirkan inilah nih yang tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang itu. Ya. Kalau sholat sekarang sholat qadha, ini sebabnya kan sudah mutaqaddim, sebabnya sudah didahulukan, maka boleh mau dikerjakan kapan saja. Asalkan jangan tahari. Jangan memang Anda itu meninggalkan sholat, tidak bersolat dengan tujuan mau dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang itu, ini namanya tahari, ini tidak boleh. Jadi kalau sebabnya didahulukan atau sebabnya bersamaan, sebagaimana khusuf misalnya itu, gerhana, maka ini tidak apa-apa sekalipun dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang. Kecuali sholat yang tidak punya sebab dan sholat yang sebabnya ada tapi diakhirkan, maka ini tidak boleh. Misalnya sholat istikharah nih, ini tidak boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dilarang itu. Baik, untuk Ning Ummi Laila, kita belajar lagi ya Ning, kita belajar bersama, bukan saya nyuruh Anda untuk belajar, tidak. Mari kita baca bersama, kita belajar bersama. Ini referensinya Ning. Untuk Ning Ummi Laila, insya Allah jenengan Syafi'iyah ya Ning, maka saya akan menjawabnya, akan membahasnya dari kitab-kitab Syafi'iyah juga Ning. Di antaranya adalah kitab Al-Bujairimi Al-Khatib ini. Jadi kita tidak akan melompat ke mazhab yang lain Ning, karena saya yakin jamaah yang Anda ceramai di depannya itu adalah juga Syafi'iyah Ning. Baik,
Kitab Al-Bujairimi Al-Khatib juz kedua. Tepatnya bisa ning Umi Laila buka halaman 294. Nah, di sini jadi ada 5 waktu yang tidak boleh disolati kecuali di Mekah ya. Kecuali solat yang laha sababun, yang memang solatnya mempunyai sebab. Tapi sekalipun solatnya mempunyai sebab, sebabnya itu adalah ghairu mutaakhirin, yang sebab bukan sebab yang diakhirkan. Fa innaha tasihhu. Kalau sebabnya bukan sebab yang diakhirkan ning, maka sah melaksanakan solat di waktu-waktu terlarang itu. Contohnya apa? Kafaitatin, sebagaimana solat yang terlewat Anda ning. Misalnya ning Umi tidak sholat subuh, kemudian mau sholat, mau mengkodok, maka bebas mau mengkodok waktu mana, apapun waktu-waktu terlarang. Setelah asar misalnya boleh ning. Atau wasolati kusufin, sholat kusuf, karena ini bukan juga sebabnya yang diakhirkan, karena kusuf itu adalah sebabnya yang mukorin. Wastisqain, sholat istisqa, watawafin, watahiyatin, sholat tahiyat masjid itu juga bukan karena sebab yang diakhirkan. Wasunnati wudu'in, wasajdati tilawatin, wasyukrin, wasolati janazatin. Sawaun kanat, ada hamzanya ya. Wasawaun akanat, demikian juga akanat faitatun fardan au naflan, baik solatnya itu solat fardu ataupun solat sunat, sama semuanya. Kenapa disamakan ning? Karena Rasulullah itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal asri rak'ataini wa qala huma allatani ba'dadz zuhri. Rasul ini pernah setelah asar solat 2 rakaat, kemudian beliau itu berkata, ini sholat 2 rakaat yang saya kerjakan ini adalah sholat itu setelahnya zuhur. Apa maksudnya? Ba'diyah zuhur. Nah, kita ke dalamnya nih, ke bawah. Apa persatu-satunya sholat itu? Mana sholat yang mutakaddim, mana sholat yang sebabnya mutaakhir? Qauluhu kafaitatin sababuha mutaqaddim, sebabnya sholat faita itu ning, sholat yang mau dikodok itu namanya sholat faitah ning, itu sebabnya adalah mutaqaddim, sebabnya sudah didahulukan. Terus ke bawah itu wasolati kusufin, sholat kusuf. Sholat kusuf ini sababuha mutaqaddimun ibtidaan, awalnya sebabnya itu didahulukan, kemudian muqarinun dawaman, selanjutnya itu disebut muqarin. Istisqa ning sababuhu mutaqaddim, yaitu hajat. Terus tawab, tahiyat, sunnah, wudu, sebabnya yang 3 ini adalah juga mutaqaddim. Nah, yang mutaqaddim, mutaqorin atau muqorin ini semuanya ning boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak itu. Yang tidak boleh itu sholat yang tidak punya sebab, yakni mutlak, dan sholat yang punya sebab tapi sebabnya diakhirkan. Selanjutnya bisa ning Umi Laila lihat di halaman 295-nya. Amma malahu sababun mutaakhirun karok'atail istiharati wal ihrami fa innaha la tan'akidu kas-sholatil lati la sababalaha. Adapun sholat yang mempunyai sebab tapi sebabnya diakhirkan, sebagaimana apa? 2 rakaatnya sholat istiharo atau 2 rakaatnya sholat ihram, itu ndak boleh nih. Kalau dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang yang 5 itu ndak boleh. Sama halnya dengan sholat yang tidak punya sebab, sekalipun punya sebab tapi sebabnya diakhirkan, maka ndak boleh untuk mengerjakan sholat-sholat di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan, waktu-waktu yang terlarang. Berbeda halnya, kesimpulannya ya ning, berbeda halnya dengan sholat yang punya sebab tapi sebabnya itu didahulukan atau mutaqaddim atau muqarin secara bersamaan, begitu.